Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 58. Pacar Siaga. Di kantor sedang trending topik pengakuan Gilang yang mengatakan kalau kita itu calon istri dari Gilang. Nino duduk bersila di kursinya. Dia menggaruk kepalanya, memikirkan sesuatu yang tidak masuk di akalnya. Kejadian kemarin itu apa benar kenyataan? Tanya Nino kepada teman-temannya. Gue juga masih tidak menyangka kalau kita itu calon dari bos kita. Kalau gue tahu dari awal, pasti gue tidak akan berani dekat-dekat, kata Fajar. Dia masih syok dan ada rasa takut kalau Gilang tahu perasaannya terhadap kita bisa-bisa dipecat dadakan dia. Makanya, kalau mau deketin orang itu dicek dulu, dia sudah punya pacar, calon suami atau suami belum. Jangan main deketin aja. Kalau ada teman ngomong juga dengerin. Kan gue udah bilang kita punya pawang. Ngeyel sih, kata Farah. Farah, berarti selama ini lo tahu kalau kita itu calon istri dari bos Gilang? Tanya Ina. Tentu saja tahu. Kita kan juga satu sekolah dulu dan kami bersahabat. Jelas Farah. Vian juga. Tanya Bella sembari melihat Vian yang sejak tadi malah asyik main game. Iya, dia juga. Jadi apa alasan kalian diam saja saat tahu kalau kita itu calon istri bos? Apa kalian punya misi tertentu? Win jadi sedikit panik, apalagi dia sering banget memarahi kita. Menjewernya. Tidak ada alasan khusus, memang kita sama bos Gilang tidak mau mempublis hubungan mereka, kata Farah. Gue nggak punya muka lagi buat ketemu bos Gilang dan juga kita tentunya, kata Fajar. Kalau lo nggak punya muka, bisa ganti muka kucing atau muka apa gitu, kata Vian sambil memasukkan ponselnya. Dia ikut gabung dengan yang lain, karena terlihat sangat seru, melihat wajah-wajah yang kaget, syok karena cemas. Kira-kira gue melakukan hal apa ya? Nino berpikir dia pernah menyalahi kita atau tidak. Gue sering ngambilin makanan dia, gue pasti akan menggantinya kita. Jadi jangan pecat gue, kata Nino. Ya ampun, kita itu tidak segitunya Mas Nino. Kalian mau tahu nggak kenapa kita tidak suka mempublis hubungannya? Apa? Tanya Win. Karena kalian akan bersikap berlebihan, sedangkan kita tidak suka dengan hal-hal seperti itu. Jelas Farah. Kalau bisa, kalian bersikap seperti biasa. Anggap saja kita karyawan biasa, dia anggota seperti kita. Kalau tidak, dia bisa saja keluar dari perusahaan. Jelas, Vian. Ratna dan Roy datang masuk ke ruangan Win tanpa permisi, langsung nyelonong saja. Di mana kita? Tanya Roy. Bisa nggak kalian itu sopan? Ketuk pintu dulu, atau salam atau apa gitu? Protes Ira. Lagi buru-buru, jadi nggak sempat, kata Roy. Mau ngapain sih kalian kemari? Tanya Farah dengan kesal. Gue cari kita. Di mana dia? Tanya Roy. Gak datang, jawab Farah. Kalian jangan sembunyiin kita, biar tidak mau ketemu kita berdua kan? Roy menuduh tim Win menyembunyikan kita. Sembarangan saja kalau ngomong. Memang kita gak datang. Kenapa lo cari kita? Pasti mau baik-baikin dia kan, karena tahu calon ibu bos. Tebak Farah. Diam loh, siapa juga yang mau sok baik? Gue cuma mau minta maaf. Iya, gue kesini hanya mau minta maaf karena telah salah sangka dengan kita. Apalagi soal hal yang dilakukan sama Catherine. Bella, Mbak juga minta maaf ya sama lo. Ratna meminta maaf sama Bella. Bella terdiam. Dia masih sakit dengan ucapan-ucapan mereka saat masih satu tim. Vian menyenggol tangan Bella agar dia memberikan jawaban sama rata. Bella mengangguk sambil tersenyum. Iya mbak, Bella juga minta maaf karena sering buat Mbak Ratna susah waktu masih di sana, kata Bella. Kita perlahan membuka kedua matanya. Dia melihat ke arah mamanya lalu ke Raka. Dia mengembangkan bibirnya yang masih sangat berat. Mama,
kita tidak di rumah ya? Tanya kita saat melihat semua ruangan yang sangat asing. Iya sayang, kita ada di rumah sakit sekarang, kata Wanda. Pulang aja yuk mah, kita nggak mau di rumah sakit. Kita meminta untuk pulang, dia tidak suka kalau dirawat di rumah sakit. Kalau kamu tidak mau dirawat di rumah sakit, makanya kamu cepat sembuh. Jangan mikirin sesuatu yang berat, yang buat kamu jadi drop. Wanda menasehati kita. Benar tak, lo harus bisa santai, jangan stres. Masalah kemarin itu bukan lo yang salah, kata Raka. Benar sayang, kamu jangan merasa bersalah, takut ataupun yang lainnya yang bikin kamu stres. Wanda mengusap rambut kita. Gilang baru saja memulai rapatnya. Dia langsung meminta Lila untuk melanjutkannya dan memberitahu hasil dari rapat pagi ini. Dia bergegas ke rumah sakit saat mendapatkan kabar dari Raka. Semalam kita meminta Raka agar tidak menghubungi Gilang karena takut kalau Gilang panik, namun Raka tidak bisa diam saja. Tante, gimana keadaan kita? Tanya Gilang dengan wajah cemas. Kita sudah membaik, panasnya sudah turun. Kamu siapa yang ngasih tahu? Tanya Wanda. Aku mah yang kasih tahu. Gilang berhak tahu kalau ada apa-apa sama kita, kata Raka. Nanti adik kamu ngambek lagi. Tenang mah. Tante, kita nggak akan ngambek kok, kata Gilang. Panggil mama juga nggak apa-apa, lebih enak didengar juga. Wanda memegang pundak Gilang. Boleh dong. Kita saja sudah memanggil mama kamu dengan sebutan mama. Lalu kenapa kamu gak boleh? Kata Wanda. Makasih mah. Gilang memeluk Wanda. Iya, sama-sama. Kamu sudah sarapan belum? Tanya Wanda. Sudah mah. Mah, Gilang boleh ngomong sesuatu? Tanya Gilang. Ngomong saja. Wanda mengajak Gilang duduk di kursi panjang di depan ruangan kita. Gilang mau melamar kita, putri mama sekarang juga. Gilang mau kita menjadi istri Gilang, kata Gilang. Gilang tidak mau kecolongan dengan kita didekati sama cowok lain. Apalagi sampai dilamar dengan hal-hal romantis. Gilang takut kita akan tergoda. Jadi malam itu Gilang memilih meminta izin langsung untuk melamar kita sama mamanya. Gilang akan selalu menjaga kita dan membahagiakan dia semampu Gilang. Gilang juga janji akan selalu menyayangi kita dalam keadaan apapun, kata Gilang dengan sangat serius. Gilang, kamu kan mau melamar kita. Kenapa kamu tanya mama? Harusnya kamu tanya kita, mau atau tidak kan sama kamu? Kalau kita pasti tidak menolak mah, tapi Gilang mau meminta restu. Orang yang telah melahirkan dan juga merawat sampai sekarang dulu. Karena restu mama sangat penting buat Gilang. Kalau mama mah terserah kita. Kalau kita memang menerima kamu, ya mama pasti restui, jawab Wanda. Raka, apa lo juga merestui adik lo jadi istri gue? Tanya Gilang. Tentu saja gue restuin. Apa lo lupa? Orang yang mendekatkan lo sama kita itu gue. Kata Raka mengingatkan Gilang kalau yang membuat kita akhirnya mau menerimanya adalah dirinya. Hah, benar juga. Gilang terkekeh. Gilang, boleh mama tahu apa alasan kamu mencintai putri tante? Dia bukan perempuan yang bisa melakukan hal-hal yang perempuan lain lakukan, seperti masak, mencuci, bahkan dia tidak bisa berdandan. Gilang mencintai putri mama karena dia sangat baik. Bahkan dia bisa dibilang terlalu baik. Dia bisa memaafkan orang-orang yang menyakitinya. Dan yang terpenting, kita sangat menyayangi Gilang beserta dengan keluarga Gilang. Jawab Gilang dengan penuh keyakinan. Dia tidak peduli kalau kita tidak bisa seperti cewek di luaran. Kita itu unlimited. Tidak ada duanya di dunia bagi Gilang. Baiklah, kamu bisa datang melamar kita di rumah, bertemu dengan papa kita, dan juga kakak-kakaknya yang lain, kata Wanda. Siap mah, kalau Gilang boleh meminta lagi, apa boleh? Gilang dan kita menikah dahulu dari Gilang. Tanya Gilang. Mama tidak bisa menjawab kalau masalah ini. Kamu tanya saja sama Om Seno nanti. Baik mah, malam minggu besok Gilang akan datang bersama keluarga Gilang. Iya.
Mama, kalau mau pulang saja istirahat, biar kita Gilang yang jaga. Elo juga Raka, pasti elo capek dan butuh istirahat kan? Gak apa-apa mama pulang, gak ngerepotin kamu. Enggak mah, masa calon istri sendiri dibilang repotin sih? Gilang tersenyum. Ya sudah, mama sama Raka pulang ya. Nanti kalau ada apa-apa hubungi mama jangan lupa. Gilang masuk dan duduk di samping kita yang masih tertidur. Dia mengusap kepalanya dengan lembut. Harusnya aku tidak perlu menutupinya kan? Pasti kamu tidak akan sakit seperti ini. Gilang mencium kening kita. Kita perlahan membuka matanya saat merasa ada yang mencium keningnya. Samar-samar dia melihat orang yang ada di depannya, namun masih tidak jelas karena kunang-kunang. Dia mengucek kedua matanya pelan. Kak Gilang, katanya lemah. Iya sayang, jawab Gilang. Gilang sambil membantu kita duduk. Kamu ngapain kesini? Kok ngapain? Ya jagain kamu lah. Lagian kenapa kamu melarang Raka memberitahu aku kalau kamu masuk rumah sakit? Sayang, aku nggak mau kamu cemas dan repot. Kamu kan banyak kerja, dan jadwal kamu pasti padat, meeting juga full. Kita nggak mau membuat kacau jadwal Kak Gilang. Jelas kita, dia tidak mau menyusahkan Gilang. Ngomong apaan sih kamu? Gilang menyentuh hidung kita. Dengerin ya, nggak ada yang lebih penting di dunia ini selain kamu. Dasar gombal, masih pagi juga udah merayu. Kita mencubit pipi Gilang. Kok gombal sih? Aku mengatakan yang sebenarnya. Ingat ya, kalau kamu sedang dalam masalah, kamu harus selalu kasih tahu aku. Kalau enggak, aku ngambek sama kamu. Iya sayangku. Kita memajukan tubuhnya, lalu memeluk Gilang. Gilang menyiapkan sarapan untuk kita sekalian untuk meminum obat. Kita hanya duduk sembari melihat Gilang yang sibuk kesana kemari. Kita tersenyum. Memang sangat beruntung memiliki pacar siaga seperti Gilang. Biar aku bantu sayang, kata kita hendak turun namun tidak diizinkan sama Gilang. Kamu duduk di situ sambil menonton TV aja, nggak perlu bantuin aku. Lagian aku hanya menuangkan makanan ini ke mangkuk. Gilang memindahkan bubur dari rantang yang diantar Bi Siti ke mangkuk. Kamu kesusahan, biar aku bantu ya. Kita mencoba ingin membantu Gilang. Gak usah, kan aku sudah bilang kalau aku bisa. Gilang membawa mangkuk berisikan bubur ke tempat tidur kita. Dia menarik kursi, lalu duduk dan siap menyuapi kita. Gilang mengulurkan tangannya, serta membuka mulutnya agar kita mengikutinya. Biar kita makan sendiri aja, kita meminta mangkuknya. Udah, biar aku suapin. Gilang menyuapi kita lagi. Kita mengambil remote-nya, lalu mengganti channel TV-nya. Kita berhenti memindah channel saat melihat berita Radit dan Aura sedang melakukan siaran langsung. Kita memandang Gilang saat mendengar permintaan maaf Radit dan Aura untuk dirinya. Kamu yang suruh ya? Tanya kita. Tidak, mereka berdua saja yang mau melakukannya. Tanpa aku suruh dan tanpa aku paksakan. Mungkin mereka sadar kalau perbuatannya mereka itu salah, kata Gilang. Apa kamu keberatan mereka melakukan itu? Tanya Gilang lagi. Tentu saja tidak, kita malah senang kalau mereka menyadarinya, kata kita. Gilang mengambil remote lalu mematikan saluran TV-nya. Kamu makan saja lagi, biar cepat sembuh, karena aku akan segera datang ke rumah dan menikahi kamu. Gilang kembali menyuapi kita. Menikah? Kita menelan buburnya, lalu menatap Gilang dengan melebarkan kedua matanya. Aku akan datang melamar kamu, dan tidak lama aku ingin langsung menikahi kamu. Aku tidak mau kamu jauh dari aku, ditambah lagi banyak orang-orang yang mengincar kamu. Membuat aku stres, kata Gilang. Secepat itu, kita akan menikah. Kita masih shock karena mendadak banget Gilang mau melamarnya. Memangnya mau menunggu apa lagi? Aku ingin kita berdua tanpa memikirkan kalau bakalan digerebek warga atau diomongin orang. Aku juga bisa peluk kamu kapan saja, jawab Gilang. Iya, tapi cepat sekali rasanya, kata kita. Kamu menolak aku, tanya Gilang. Bagaimana bisa menolak kamu? Aku hanya masih belum bisa membayangkan secepat ini aku akan menikah sama kamu.
Kita memandang Gilang dengan senyuman yang manis meskipun dia masih pucat. Tidak perlu dibayangkan, kita lakuin saja nanti pelan-pelan juga terbiasa. Dan kita juga bisa bermesraan tanpa takut ketahuan orang, kata Gilang sambil tersenyum jahil. Nakal deh, kita memukul Gilang pelan. Gilang mengarahkan jari telunjuk dan tengahnya, mengkode agar kita mendekatinya. Apa? Sini. Kita mendekatkan wajahnya, dan Gilang memberikan ciuman tipis di bibir kita, lalu ke keningnya. Ini obat dari aku, agar kamu cepat sembuh, kata Gilang. Kita hanya senyum, lalu memeluk Gilang. Sedang asyik bermanja, pintu terketok lumayan keras. Kita langsung melepaskan pelukan Gilang. Farah mendorongnya pintu setelah Gilang mempersilahkan masuk. Dia melambaikan tangan, lalu masuk bersama Vian. Kita, gimana keadaan lo? Tanya Farah. Dia menaruh makanan yang dibawa buat kita. Sudah membaik, katanya. Tahu nggak, di kantor itu pada heboh semua karena lo calon istrinya Kak Gilang. Farah mulai bergosip. Jadi males kan gue? Pasti nggak akan bebas lagi di kantor. Kamu sih buru-buru bilang sama mereka. Kita menatap Gilang sambil manyun. Ya kan aku nggak tega lihat kamu diperlakukan seperti itu sama orang-orang. Gilang mengusap rambut kita. Harusnya lo seneng, jadi mereka nggak ada yang macam-macam sama lo. Dan kabar gembira, kalau Catherine sekarang sudah out dari perusahaan. Farah menggerak-gerakkan kedua alisnya. Catherine keluar, dikeluarkan lebih tepatnya, sahut Vian. Kita meratap ke arah Gilang, dia meminta penjelasan sama Gilang. Biarin saja, itu pelajaran yang pantas buat dia. Bukan karena dia membuat masalah sama kamu, karena apa yang dia lakukan itu salah. Kalau kita biarkan saja seperti itu, dia akan selalu semena-mena sama orang lain. Perusahaan tidak butuh orang pintar, tapi tidak punya attitude. Gilang memberikan penjelasan. Benar yang dikatakan Gilang, orang seperti itu hanya akan menjadi bumerang buat kita nanti. Jadi lebih baik dibasmi saja dari awal, kata Vian. Ya, semoga dia bisa sadar dan menemukan tempat yang bagus. Yang terpenting dia bisa belajar, kata kita. Ngomong-ngomong, kalian kok kesini? Memangnya nggak ada kerjaan? Tanya kita. Sebentar doang kesininya, kan gue cemas lihat lo tak berdaya seperti ini. Buruan deh berangkat ke kantor, gak ada lo gak rame, gak asyik, kata Farah. Iya, penyiksa gue berkurang, jadi gak terasa, ujar Vian. Vian, katanya lo lagi dekat sama Bella, beneran? Tanya Gilang. Dekat sama Bella? Siapa yang bilang? Mereka berdua. Gilang menunjuk kita, lalu Farah dengan dagunya. Vian, gak usah sok jual mahal loh. Berlagak mau jadi cowok cool, dia pindah ke lain hati, lo bisa-bisa kelabakan karena gak dapet cewek, kata kita. Mulut lo tak, lagi sakit aja masih pedes. Gimana lo sehat? Bisa-bisa terbakar nih telinga gue. Emosi Vian meledak. Jangan marah sama calon istri gue. Gilang belain kita. Kita menjulurkan lidah, dia mengajak Vian. Bersambung.